Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu terpidana dari kasus Vina Cirebon yang sudah bebas. Ya, ini Saka Tatal, dan kita langsung bertanya kepada Saka bagaimana kondisi Saka saat ini dan pengalaman serta cerita kesaksian apa saja yang bisa diberikan Saka kepada kita semua. Assalamualaikum, selamat pagi Saka. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya gimana kabarnya Saka, sehat? Alhamdulillah sehat. Saka, ini kan di media sudah beredar bahwa Saka menyatakan bersama kuasa hukum merupakan korban salah tangkap. Nah, bisa diceritakan kembali secara singkat bagaimana kronologisnya? Waktu di malam hari itu, di malam kejadian saya posisi ada di rumah sama paman saya, kakak saya, sama teman-teman saya. Sebelum maghrib sampai jam 10 lewat. Jam 11 kurang saya pindah. Pindah kenapa? Mengantarkan teman saya ke bengkel, motornya rusak, minta diantar. Saya langsung ke bengkel. Sebelum ke bengkel saya mau lewat ke peroper Jalan Layang. Sebelum nyampe ke peroper Jalan Layang ada perumahan. Dari kejauhan juga kelihatan ada polisi. Dikira itu saya itu razia. Soalnya tiap minggu juga biasa ada razia. Itu teman saya sama yang lainnya nggak ada yang pakai helm sama sekali. Jadi saya putar balik juga kebagi dua. Mantan terpidana kasus tewasnya Vina Cirebon, Saka Tatal, hanya ingin membawa motor yang dikendarainya ke bengkel ketika polisi tengah mengusut kasus ini di tahun 2016 silam. Karena mengira ada razia, ia dan temannya melawan arus dan terpisah. Siapa sangka, kekhawatiran Saka takut terkena razia karena tidak menggunakan helm berbuntut panjang. Habis ke bengkel sampai pagi, pulang subuh. Oke. Lalu proses penangkapan sendiri itu terjadinya berapa hari setelah kejadian malam itu? 3 hari. Untuk proses penangkapan seperti apa kronologisnya? Saya baru bangun tidur sore, main ke rumah nenek saya. Main ke rumah nenek saya. Paman saya nyuruh adiknya minta saya mengantarkan dia mengisi bensin. Habis itu saya baru ngisi bensin. Habis ngisi bensin, saya kan langsung menuju ke pom bensin. Habis setelah selesai diisi, motornya minta dikasihin ke paman saya. Saya mau ngasihin. Posisi orang yang punya motornya, paman saya, ada di SMP 11. Saya mau ngasihin ke situ, saya menyamperin. Pas mau nyamperin, udah ada teman-teman saya yang lainnya itu, paman saya yang termasuk yang punya motornya, udah ditangkep. Saya malah nyamperin, mau ngasihin motor. Saya pas mau ngasihin motor, tiba-tiba langsung ditangkap juga tanpa penjelasan apapun. 3 hari kemudian, Saka yang saat itu ingin mengembalikan motor pamannya usai isi bensin, malah justru ikut ditangkap pihak kepolisian di depan SMPN 11 Cirebon, tanpa ada penjelasan apapun. Namun yang lebih mengejutkan, selama menjalani masa tahanan di lapas anak oleh Polresta Cirebon, Saka mengklaim dirinya juga sempat disiksa. Saka Tatal divonis sebagai terpidana pelaku kasus pembunuhan Vina dan dijerat hukuman penjara selama 8 tahun. Di sana di Polresta Cirebon saya dipukulin, disiksa, sampai disetrum juga. Kalau ngasih makan gimana? Ngasih makan juga dilempar di lantai, suruh dimakan. Kalau nggak mau, saya pukulin lagi. Itu yang polisi yang ucapkan. Jadi tetap dikasih makan kan? Tetap dikasih makan, cuman ngasih makan juga nggak sewajarnya. Udah. Saya ingin langsung ke Pak Rianto. Pak Rianto, mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Saka Tatal, salah satu terpidana yang sudah bebas ini, apakah cukup untuk membuka kembali ada penyelidikan baru misalnya mengenai kasus ini, atau seperti apa Pak? Butuh apa saja untuk membuka kasus ini kembali? Kasus baru ya. Tapi istilah yang paling tepat adalah penyidikan yang dilakukan oleh polisi dulu kepada kasus yang katanya pertama kali dilakukan sebagai kecelakaan tunggal, kemudian penganiayaan oleh geng motor dan sebagainya, itu rangkaian daripada penyidikan polisi pada saat menerima laporan saat itu. Dan hasil daripada penyidikan polisi itu waktu itu sudah tuntas. Ukurannya adalah berkasnya sudah dikirim ke jaksa dan sudah dituntut dan sudah diadili hakim dan sudah divonis sampai inkrah.
Itu paket daripada penyidikan polisi waktu itu. Tapi kemudian ternyata sekarang muncul lagi informasi baru kan. Itu tadi katanya disiksa dan sebagainya, ada DPO 3 orang itu. Ini paket baru ini. Polisi dapat laporan gitu, langsung dia melakukan penyidikan selanjutnya untuk membuktikan yang yang dipertanyakan ini gitu. Nah, jadi apapun yang masuk kepada polisi sekarang pasti akan dipelajari. Itu jadi kemudian akan ditindaklanjuti oleh polisi ini supaya cepat bisa menjawab mosaik apa yang sebenarnya terjadi ya, khususnya kepada yang melibatkan yang 3 orang ini. Tapi kalau kepada yang dulu-dulu polisi masih tidak akan lagi mengecek kembali apakah dulu salah apa tidak. Satu lagi saya ingin ya, pengakuan daripada tersangka yang sering dianiaya dan sebagainya itu ya, di dalam praktek memang ada juga polisi yang masih begitu ya, tapi itu klasik lama lah Pak ya. Dalam pengalaman saya dulu, saya juga pernah dilaporkan, saya menangkap, kemudian saya periksa bareng-bareng orang di depan pengacaranya, begitu sampai sana dia laporan kepada Komnas HAM bahwa Pak saya dicabuti kukunya dan sebagainya gitu, disetrum. Bahkan ada pemeriksaan polwan yang dibilang memasukkan pada menyundut itu rokok dengan kemaluannya itu. Itu cerita-cerita yang sudah umum terjadi ya gitu ya. Dan kayak gini inilah ini tantangan polisi itu. Tapi publik harus tahu juga ya bahwa apa yang disampaikan itu belum tentu benar juga gitu loh. Itu kira-kira begitu. Jadi inilah gambaran apabila kasus itu angkat-angkat tapi sepotong-sepotong ya kita harus sabar. Nah, apa hasil polisi untuk penyidikan ini gitu. Baik, Pak Arianto, satu lagi yang juga mungkin menjadi pertanyaan publik, di mana kan sebenarnya ini kasus pembunuhan dan juga penganiayaan serta pemerkosaan, Pak. Tapi kalau untuk kita lihat pasal yang dikenakan kepada para terpidana ini tidak ada pasal pemerkosaan. Sedangkan saat visum memang ditemukan tanda kutip sperma, tapi tidak diketahui DNA siapa. Sebenarnya kalau untuk waktu yang 8 tahun ini, bisa nggak sih pihak kepolisian mengetahui sosok 3 DPO melalui DNA dari atau sperma tersebut, Pak? Secara teoritis ya gini ya, yang namanya ada ketemunya sperma di dalam kemaluan itu ya, itu bukan langsung kesimpulannya adalah itu pemerkosaan, belum tentu itu, karena dia masuknya sperma ke situ tuh ada juga mungkin dia memang berhubungan baik sebelumnya dengan orang lain gitu, kemudian waktu itu kemudian terbunuh. Bisa jadi tidak disimpulkan sebagai suatu perkosaan. Tetapi intinya ya, apapun yang ditemukan, seandainya DNA itu seandainya ada sperma itu kemudian nanti diperiksa ulang itu tetap jadi bahan pembuktian lagi, dan semua itu ya bahan pembuktian itu nanti yang meramu jaksa, yang menyaring jaksa, apakah ini patut enggak untuk dijadikan dasar untuk menuntut suatu perkosaan apa tidak. Kalau tidak ya pasti tidak masukkan dalam dakwaan gitu loh. Ini yang sering-sering diputar balikkan ya, kok berbeda pendapat antara ini dengan ini. Di dalam praktek itu ya, memang tidak diingkari lah. Karena apa ya, penyidikan ataupun penuntutan itu semua akhirnya kepada diskresi. Putusan daripada pelaku di lapangan itu untuk mempertimbangkan dengan data yang ada, maka yang paling cocok adalah apa gitu. Nah ini udah diuji oleh hakim, benar nggak ini, rekayasa apa tidak gitu. Itu jadi kira-kira ini yang terjadi di lapangan, sementara ini yang kita hadapi adalah kayak gini ini. Suatu polemik yang kita harus sabar ya, kemudian polisi nggak usah ragu-ragu ya, ada informasi masuk, lakukan penyidikan, berikan penjelasan pada rakyat, begini caranya, perkembangannya, hasilnya sampaikan pada jaksa, kalau jaksa nanti bisa mendakwa kembali, ya terserahkan pada hakim lagi gitu. Saya kira ini bagi saya ya, ini proses yang umum terjadi dalam penyidikan polisi sejak jadi polisi 50 tahun yang lalu ya kayak gini ini yang terjadi gitu. Baik, saya ingin kembali ke Pak Hussein. Pak Hussein masih bersama kami ya? Iya, betul. Ya, Pak Hussein, ini kan masih ada 3 DPO nih. Ada yang namanya Peggy atau Perong, lalu kemudian ada Andi, dan satu lagi begitu, saya lupa namanya, Dani ya. Nah, apakah warga di sana mengenal sosok-sosok nama-nama ini, Pak? Barangkali memang sering nongkrong di tempat Bapak berjualan dan lain sebagainya. Kayaknya bukan orang sini, nggak kenal, Pak. Yang 3 orang ya. Betul. Jadi dari warga sekitar memang tidak ada yang mengetahui ya Pak ya? Iya, itu tamu kalau nggak salah sih, tamu anak datang itu. Tapi kalau alamat kan pihak kepolisian juga merilis begitu, nama kemudian ciri-ciri dan alamat itu nggak ada yang tahu tuh, di alamat situ nggak ada.
ada alamat, enggak, saya belum tahu jelas itu berita, baca beritanya, alamatnya ini di mananya kan jadinya nggak tahu. Ya emang saya nggak pernah lihat itu anak sih. Maksudnya. Tapi seingat Pak Husein, apakah memang ada aktivitas geng motor Pak pada saat kejadian itu 8 tahun lalu atau mungkin sampai sekarang ada kegiatan geng motor di daerah-daerah situ? Waktu itu belum ada Pak, belum ada geng motor di sini. Jalan ini tuh nggak ada geng motor. Sempat mensiut, mendengar tuh di daerah Kuningan sama di Plumbon gitu aja Pak. Daerah sini sih belum ada. Baik, terima kasih Pak Husein atas informasinya kepada kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih juga Pak Arianto Sutadi atas analisanya. Apapun yang kemudian muncul pernyataan-pernyataan baru ini harus segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian agar memberikan kasus ini terang benderang kepada publik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi.